Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya juga dalam keadaan yang bahagia. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya ya kita awali dulu dengan membaca doa yang akan dipandu oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Ya, amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Semoga dengan diawalinya pembelajaran hari ini dengan doa, maka akan terlaksana dengan lancar. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan absen dulu kehadiran kalian. Jika Ibu sebutkan namanya, mohon bilang hadir ya. Rara, hadir. Lala, hadir ya. Nana, hadir. Oke. Alhamdulillah nih di kelas 7A semuanya hadir ya. Nggak ada yang izin ataupun juga sakit. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak sih hari ini kita bakal belajar tentang apa? Ada yang udah baca bukunya? Yo, udah baca belum? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang limbah, mulai dari pengertian limbah, terus juga macam-macam limbah, dan juga bagian-bagian limbah itu sendiri. Oke, ya, sebagai generasi muda nih ya, bukan ibu ya, tapi kalian gitu ya, sebagai generasi-generasi muda, itu perlu ditanamkan nilai kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan. Kenapa? Karena nanti kalau dari sekarang aja nilai kepedulian atau kepekaan terhadap lingkungan itu nggak ada, ya, itu kita nggak akan tahu gitu ya. Kedepannya bumi kita akan seperti apa, atau banyak bencana kah, banjir di mana-mana ya. Seperti itu. Terus pepohonan juga kalau misalkan sudah hilang, itu bakal gersang dan bumi ini akan rusak ya, akan nantinya akan rusak seperti itu. Jadi tantangan ke depan ini kita akan membutuhkan usaha dan juga kreativitas nih untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Nah, dan tentunya setiap makhluk hidup nih kita itu dalam proses kehidupannya itu merupakan penyumbang terbesar sampah ataupun limbah. Ayo, coba Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka jajan? Pasti banyak nih kan? Coba nih, acungin tangannya. Ya, Lala. Nih, Lala. Coba Ibu mau tanya. Lala sehari jajan berapa kali? Jajan 3 kali. Oke. Jajan apa aja, Lala? Es teh manis. Terus, cilok, batagor, 3. Nah, Lala makan 3 nih. Apakah Lala membawa tempat atau ya udah beli aja, kan abang-abangnya udah menyediakan. Pasti beli aja kan langsung tanpa membawa tempat. Nah, Lala aja satu orang bisa menghasilkan 3 plastik sampah yang Lala hasilkan dari hasil jajan Lala. Belum lagi kakak Lala, ya kan? Orang tua Lala, ya kan? Apalagi di rumah ya banyak sampah-sampah apa deterjen, sabun, ya kan? Dan masih banyak lagi. Jadi kenapa di sini makhluk hidup menyumbang sampah terbesar karena kita memiliki banyak kebutuhan dan rata-rata dari kebutuhan kita itu berasal dari ya, plastik, bahan-bahan yang sulit didaur ulang seperti itu. Jadi sampah merupakan suatu bahan yang terbuang dan dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi bahan yang terbuang ataupun dibuang dari hasil aktivitas manusia ya, sehari-hari maupun dari alam,
yang belum memiliki nilai ekonomis. Oke. Jadi limbah itu berasal dari berbagai macam ya. Di sini ada 3. Ada dari limbah rumah tangga ya. Tadi Ibu udah menyinggung sedikit tadi yang tentang lala. Limbah rumah tangga itu bisa dari deterjen ya. Terus juga air cucian, contohnya juga. Terus sabun-sabun dan sebagainya. Terus limbah pabrik ya, limbah pabrik bisa dari udaranya ataupun juga dari pembuangan airnya ya di pabrik. Dan yang terakhir ada limbah suatu kegiatan tertentu. Jadi, limbah juga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Oke. Nah, berdasarkan wujudnya ini juga dibagi menjadi 3 lagi nih. Ya. Yang pertama yaitu limbah gas. Nah, kenapa sih dibilang limbah gas? Karena limbahnya itu berbentuk gas. Ya, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan sebagainya. Oke, yang kedua, limbah yang cair. Nah, ini berupa zat cair ya, yang tadi Ibu sudah bilang seperti air cucian, air sabun, air hujan pun juga limbah ya, dan sebagainya. Oke, terus yang terakhir ada limbah padat. Ya, berupa padat ya. Dia ada agak sedikit keras biasanya. Nah, contohnya apa? Bungkus jajanan tadi, ya kan? Terus juga botol, ya kan? Kardus, terus ada plastik, kertas, dan masih banyak lagi. Itu untuk limbah padat. Jadi ya, yang berdasarkan wujudnya itu ada 3 tadi ya. Limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Oke, untuk berdasarkan sumbernya, limbah itu terbagi menjadi 4. Apa aja? Yang pertama, limbah pertanian. Kenapa sih kok limbah pertanian? Jadi, limbah pertanian merupakan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan pertanian. Yang kedua, limbah industri. Ya. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri tadi ya, baik dari air ataupun dari asapnya. Terus yang ketiga adalah limbah pertambangan ya, yang asalnya tersebut dari kegiatan pertambangan. Dan yang terakhir adalah limbah domestik. Jadi limbah yang berasal dari rumah tangga ya, terus juga berasal dari pasar, berasal dari restoran maupun pemukiman penduduk. Oke, itu tadi berdasarkan sumbernya. Oke. Selanjutnya berdasarkan senyawa. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Ada limbah organik dan limbah non-organik. Apa sih bedanya, Bu? Gitu kan. Apa sih, Bu, bedanya limbah organik dan non-organik? Limbah organik adalah limbah yang mudah diuraikan atau mudah sekali membusuk. Nah, biasanya limbah organik ini mengandung unsur karbon, jadi dia gampang untuk terurai dan membusuknya. Contohnya itu kulit buah ataupun kulit sayur ya. Limbah non-organik adalah limbah yang sulit untuk diuraikan atau biasanya dia nggak bisa membusuk ya karena dia tidak mengandung unsur karbon di dalamnya. Contohnya apa? Yaitu ada beling, ada plastik, ya kan? Ada baja dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau sudah jelas, Ibu bakal kasih games. Nggak hanya games, tapi juga ini untuk mengingat kembali ingatan kalian. Kalian tuh beneran merhatiin Ibu atau enggak nih? Seperti itu. Oke, jadi di sini kalian menebak ada kata apa sih yang tersimpan di dalam huruf-huruf tersebut ya. Jadi huruf tersebut itu menyimpan yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, ada yang bisa nebak? Oke.
Jadi jawabannya adalah sampah ya, karena huruf EA adalah huruf tambahannya gitu ya. Jadi kata yang tersembunyi di dalam huruf-huruf ini adalah sampah. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan terkait sampah, coba boleh satu orang menjelaskan apa pengertian dari sampah. Ayo, tadi Ibu udah menjelaskan. Ada yang bisa? Oke. Mari kita cukupkan pembelajaran hari ini. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini terkait limbah. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa sekali hubungin Ibu. Sampai berjumpa pada kelas minggu depan. Jaga kesehatannya dan jangan lupa belajar yang rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.